Saya kalimpasyangan dalam 2 hari ini. Apa itu kalimpasyangan? Ya bahasa Minang itu susah di Indonesia kan. Assalamualaikum saudara. Pagi ini matahari terik. Kalau lama-lama bisa kalimpasyangan kita. Ya, saya akan cerita tentang kalimpasyangan saya. Saya kalimpasyangan dalam 2 hari ini. Apa itu kalimpasyangan? Ya bahasa Minang itu susah di Indonesia kan. Video terakhir saya kemarin tentang HPT yang ingin dibagi oleh sekelompok orang dengan hukum Islam dan merupakan aset yang bisa diuangkan. Ketika sudah jadi masjid, jangan coba-coba menjualnya. Sama saja Anda menjual masjid kalau Anda ingin menjual harta pusaka. Dalam waktu hanya sehari semalam, itu viewer yang hanya sekitar 800-an, tapi di grup-grup Facebook yang saya bagikan video tersebut terjadi diskusi dan perdebatan luar biasa. Terjadi diskusi dan perdebatan yang luar biasa, saudara. Nah, itu yang membuat saya kalimpasyangan. Dini hari tadi malam sampai jam 3 saya masih menanggapi berbagai pertanyaan, berbagai umpatan, bahkan kata-kata yang kasar dari para netizen. Saudara, ada 2 kelompok yang saya amati. Yang pertama, mereka yang hanya membaca judul dari video itu, judul yang provokatif sekali, dan itu membuat mereka marah, mengamuk. Ada kata-kata kasar yang keluar, menuduh saya nenek mama yang akan menjual pusaka tinggi. Bahkan ada yang mengatakan dengan kata yang lain, menyuruh kawannya pacarui alah pajako, dan seterusnya. Pokoknya menyerang habis-habisan. Saudara, setelah saya amati, orang ini adalah orang yang sangat mencintai Minangkabau. Orang yang sangat ingin menjaga keutuhan Harato Pusaka Tinggi. Sayang, beliau-beliau itu belum sempat menonton video itu sampai akhir, hanya terpaku kepada judul yang provokatif. Maka dituduhlah saya sebagai orang yang ingin menjual Harato Pusaka Tinggi. Tanggapan-tanggapan terhadap video itu luar biasa. Ya, ada yang dengan kata-kata cukup santun mempertanyakan, apakah saya ini orang yang berniat menjual Harato Pusaka Tinggi? Kira-kira begitu, saudara. Lalu saya balas dengan baik-baik, coba diselesaikan dulu menontonnya, Bapak. Ternyata, saudara, banyak sekali orang Minang yang masih peduli dengan Harato Pusaka Tinggi. Ya. Mereka mengamuk ketika Harato Pusaka Tinggi itu ingin dibagi atau ingin dijual. Walaupun mereka belum sempat menonton video itu. Tapi hikmah yang saya dapatkan adalah mereka yang cepat marah, cepat menanggap itu, di dalam hatinya ada rasa cinta luar biasa kepada Minangkabau, kepada Harato Pusaka Tinggi yang tidak ingin habis dari Minangkabau. Samalah dengan pikiran Buya Hamka, bahwa Pusaka Tinggi itu adalah tiang agung yang akan menjaga keberlangsungan dan kelanjutan Minangkabau. Ada sedikit permasalahan yang tertinggal, saudara. Topik yang kita bahas adalah tentang sekelompok orang yang sedang mengobrak-abrik tatanan adat Minangkabau. Dengan alasan mereka akan menerapkan
syariat Islam menurut mereka. Sementara sudah puluhan ratusan ulama Minangkabau sejak dulu kala, belum satu pun yang ingin mengganggu, apalagi ingin meruntuhkan Harato Pusako Tinggi dan ingin membaginya. Tidak ada. Seperti yang diucapkan oleh salah seorang netizen yang begitu marah dan mengamuk berikut ini. Nah, siapa mereka? Nah, ternyata ada netizen yang juga mengamati kelompok yang ditengarai melakukan itu. Silakan Anda baca sendiri. Ini tanggapan netizen tentang kelompok yang sedang berusaha merusak tatanan adat Minangkabau. Ini tanggapan dari seorang netizen tentang mereka. Kelompok mereka itu menurut saudara Abu Hasan itu di Surau TV, Tumah Mak, Salafi Wahabi yang kelahirannya saja banyak membuat kacau di Arab sana. Kalau mereka memang dakwahnya benar, pasti mereka mengharamkan Bani Saud jadi penguasa Hijaz karena memberontak. Sejak zaman Nabi Ibrahim yang berhak adalah Bani Hashim, dan semua harta Bani Saud itu pastinya haram kan? Tapi kebalikannya, mereka dapat pitih dari sana. Patutlah nyo mengacau se di dima karena kapaloe se haram. Itu kata saudara Abu Hasan tentang kelompok tersebut. Dari puncak atap pondok saya di Padang, di sekeliling Anda itu adalah Bukit Barisan, dan di belakang saya itu adalah Pantai Padang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap kita jaga Pusako Tinggi Minangkabau sebagai warisan, amanat, wasiat dari nenek moyang. Pusako Tinggi bukan pencaharian ibu bapak kita yang berhak kita bagi. Dia adalah wasiat, amanah dari nenek moyang melalui undang-undang Harato Pusako untuk menjaga keutuhan kaum, keutuhan nagari, keutuhan Minangkabau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.